Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuko. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan coba review dikit dari penggunaan saya di Cyberia OS yang terbaru di HP Redmi Note 8 ya. Ini versi dari 3.8 official dan kalian bisa lihat sendiri dari boot animasinya seperti yang tadi ya. Dan kita lihat lagi guys. Oke, dan kita lihat ini dia home screen dari Cyberia ya, dari wallpapernya sama aja sih dari yang sebelumnya juga. Dan kita lihat dari aplikasi bawaannya sih nggak terlalu banyak ya, karena ini kita pakai gapsnya terpisah. ROM-nya kan nggak include dengan gaps ya, jadi ROM Cyberia ini nggak ada yang include dengan gaps. Jadi kalian bisa pilih sendiri gapsnya yang banyak aplikasi atau enggak ya. Tapi saya di sini pakai yang Pico guys, jadi yang simple aja biar nggak terlalu banyak aplikasi Google. Dan di sini juga sudah include kamera 2 API, saya juga sudah install Gcam ya. Tapi kita lihat kamera bawaannya dulu. Di sini kamera bawaannya aman ya. Saya coba ngerekam dan foto-foto jadi aman. Di video juga ada suaranya, nggak ngebug ya di ROM yang sebelumnya yang saya cobain ya. Di sini sudah enak sih sebenarnya untuk kamera bawaan, dan kalau kalian lebih suka foto-foto disarankan pakai Gcam aja. Di Gcam saya juga sudah cobain buat ngerekam sambil video dan foto juga masih aman ya. Jadi saya lebih senang pakai Gcam aja sih kalau buat sekedar foto atau video dari ROM Cyberia ya. Dan yang lainnya kayak gini doang ya, aplikasi bawaan musiknya nggak ada, kita install sendiri dari aplikasi musiknya. Saya pakai musik Sony. Dan yang lain sama aja ya dari aplikasi. Di sini kita lihat dari CPU Z juga guys. Oke, di CPU Z-nya seperti ini 2,02 ya untuk clock speed-nya, dan GPU-nya 610 guys. Jadi seperti itu clock speed-nya, jadi lumayan lah kayaknya buat ngegame ya, walaupun nggak bisa HD harus ganti kernel kayaknya. Jadi next aja kita akan coba ganti kernel ya, sambil kita pilih-pilih kernel coba-coba, karena sebelumnya saya nggak pernah sama sekali buat ganti custom kernel di Redmi Note 8 ini ya. Nanti aja lah. Dan dari status barnya kayak gini ya. Untuk rekam layar, rekam suara dari status bar nggak ada dari aplikasi ya. Dan rekam layar kayak gini settingannya agak sedikit berbeda ya, masih pakai yang versi yang lama ini. Frame rate-nya juga sudah 60 fps, jadi sudah enak ya. Saya juga sudah cobain. Sumber suara juga ada mikrofon ataupun sistemnya dari sistemnya. Jadi kalau pakai sistem suara dari HP-nya, kalau mikrofon kalau kalian mau ngomong jadi bisa. Jadi sudah enak buat ngerekam walaupun sambil ngegame atau apa, jadi enak ya sambil ngegame juga. Dan yang lain ini perekam suara ya. Kalau di perekam suara sebenarnya sama aja ya, lebih praktis sebenarnya. Rekam suara ini bisa langsung rekam layar juga. Rekam suara ada rekam layar, jadi kayak gitu ya. Sebenarnya ini kelebihan ya, karena mendingan ditaruh satu aja. Kalau begini ada rekam suara rekam layar, tapi biarin aja lah. Dan kita lihat juga dari setelan guys. Oke, di setelan kayak gini. Ini baterainya sudah 13% ya, ini sudah lowbat banget. Sekalian kita lihat review penggunaan baterai saya. Di sini saya belum ngerasain ngebug sama sekali. Dan lihat tentang ponsel versi Android, di sini versi Cyberia ya. Oke, di sini yang versi 3.8 dan ini masih pakai kernel bawaan standar dari MIUI ya. Dan saya ngerasa di Android 10 ini lebih stabil ya. Pertama saya cobain dari Pixel, Havok, dan yang sebelum-sebelumnya itu ini lebih stabil yang di Cyberia ya. Cuma saya pengen cobain Evolution X dan ROM-ROM yang lain yang official lainnya di Note 8 ini, tapi nantilah di video yang lain juga guys. Dan kita cobain yang lain juga, lihat ya dari sistem free memorinya segini ya, 1,3, jadi nggak terlalu boros-boros amat ya, wajar aja karena ini dari varian RAM 4GB ya. Dan kita lihat yang lain juga guys. Di sini ada pembaruan sistemnya, jadi bisa update via OTA ya. Nah kalau kalian mau pindah ROM mending ke yang versi terbarunya aja mending, oke. Dan kita lihat di sini juga ada gestur, pilihan gesturnya di sini ya, tapi di customisasinya juga banyak ada sih pasti. Dan di sini juga ada bahasa Indonesia pastinya ya. Kalau AOSP memang sudah ada bahasa Indonesia biasanya guys. Dan kita lihat di sini. Oke, di sini juga ada face unlock ya, jadi bawaannya, dan saya sudah cobain dan settingan face unlocknya cuma bisa satu wajah ya, jadi kayak gini.
jadi nggak bisa lebih dari satu muka kita pakai buat face unlock cuma satu. Dan saya juga sudah pakaiin fingerprint di sini, dan ini lebih stabil daripada ROM yang sebelumnya dan cepat ini guys. Jadi ini sudah enak sebenarnya, di ROM Cyberia ini sudah enak, apalagi di update mungkin lebih baik lagi ya, karena banyak di fix dari changelognya, nantilah kita lihat. Dan dari lokasi juga guys. Oke, dan dari lokasi saya juga sudah cobain ya, di sini sudah enak, cepat banget responnya, jadi nggak ngebug buat lokasi, dan bisa lah buat driver ataupun ojol, jadi sesuai kalau kalian butuh, jadi aman. Dan ini sebenarnya sudah stabil banget sih untuk penggunaan sehari-hari, dan fitur-fiturnya juga aman-aman aja guys ya. Dari suara sama aja, saya nggak aktifin. Tampilan sama aja, di sini ada ketuk untuk bangunkan, ada tema juga, kalian bisa rubah-rubah dari tema kalau kalian mau ya, cuma saya biarin aja default standar ya. Dan di sini kita lihat baterai guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. 12%, dan di sini pengisian terakhirnya 24 jam yang lalu ya, hampir sudah 1 jam. Dan pengisian layarnya ini shortnya 11 jam guys, gila kan, ini enak banget. Kita lihat ya, kita lihat penggunaan layarnya 11 jam, dan kita dapat ngegame PUBG nya di sini 2 jam guys. Jadi ini enak banget, hemat baterai ya, dan di game juga mantep ya, walaupun nggak bisa HD ya untuk grafis, cuma nggak masalah, tapi sudah mantep ini guys, hemat banget baterainya, mantep. Dan kita coba lihat yang lain juga ya. Di sini juga ada smart charging guys, cuma saya nggak aktifin ya, kita biarin. Dan ini juga sudah fast charging pastinya guys, ini enak, fast charging sudah aktif di kernel bawaan ya. Dan di sini Cyberia setting, dan ini setelan customisasinya guys. Ini dia kalau kalian suka customisasi, di sini banyak banget settingannya dari yang lain-lain. Default, ini general tweaknya, kalau kalian suka ganti-ganti customisasinya di sini ya. Tapi kalau saya biarin aja, di sini juga ada gaming modenya, sudah enak biar nggak bisa diganggu sambil ngegame-nya. Panel ini untuk status bar, settingan status bar, ini notifikasi, navigasi bar, dan kayak gitu ya. Nih screenshotnya, swipe to screenshot, double tap to sleep, kita aktifin semua, jadi kayak gitu ya untuk di settingannya. Tapi di sini kayaknya saya belum menemukan header image ya, biasanya ada sih, cuma di sini nggak ada ya. Dan kalau kalian ada yang pakai header image, kayaknya memang nggak ada di sini ya, jadi seperti itu. Dan kita lihat dari Bluetooth juga guys, ini semuanya aman ya, dan saya cobain semua satu-satu lagi, ini aman semua. Dari jaringan kita lihat jaringan internetnya di sini, ini banyak banget versi yang kita bisa pilih jaringannya, 4G only juga ada, jadi ini mantap ya. Dia sudah nggak diragukan lagi di Cyberia nih, walaupun jarang sebenarnya yang pakai di ROM ini ya, karena kalau biasanya kan Havok, Corvus yang banyak, cuman di sini saya lebih ngerasa stabil aja. Tapi di Corvus juga sudah stabil, saya ngerasain di Note 8 ini ya. Yang untuk di Havoknya masih belum stabil banget. Dan kita cobain hotspot guys, ini hotspotnya aktif juga ya, mantep. Jadi semua aman, settingan fitur-fiturnya jadi seperti yang tadi, dan gak ada bug sama sekali saya ngerasain, dan hemat baterai. Dan kita coba lihat juga dari game ya, dan sini baterai 12% guys, kita lihat nanti di akhir video berapa setelah ngegame ya. Oke, dan kita coba lihat dari game PUBG Mobile ya. Di sini kita ngetes buat ngegame juga guys. Dan di sini high bisa ya, jadi nggak bisa grafis HD, mungkin harus ganti custom kernel ya. Tapi next saya kita cobain ganti ya untuk dari ROM Cyberia ini. Dan kita lihat juga guys, dari audio juga high ya, jadi kayak gitu doang. Dan kita tes juga buat ngegame bentar guys.
Oke guys, dan dari tadi saya sudah cobain hampir 5 menitan ya, dan ini baterai cuma berkurang 2% dan suhunya 90 hampir 39 hampir 40 derajat ya. Jadi kayak gitu buat di penggunaan saya, dan ini masih stabil ya walaupun baterai sudah lowbat ke 10% lagi. Dan mungkin kayak gitu doang review singkat ya. Buat kalian yang pengen coba, kalian bisa cek di deskripsi untuk ROM-nya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.